monitoring and optimizing ya. Monitoring and optimizing. Seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya ya, bahwa seorang database administrator itu tugasnya adalah bisa memonitor, bisa memaintenance, dan bisa mengoptimalkan kinerja dari database yang dipelihara ya, database yang di-manage. Dan salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah memonitor ya, memonitor database kita. Karena kalau kita bisa memonitor database kita, kita bisa tahu kira-kira apakah ada permasalahan ya di database kita, dan juga kita bisa melihat penggunaan resource dari database kita, dan kita bisa juga melihat kira-kira komputer kita, environment kita, di mana database manajemen kita berjalan ya, database server kita berjalan, apakah resource yang kita miliki itu sudah cukup atau belum ya. Kita tahu semakin lama database kita berjalan, otomatis semakin banyak data yang akan disimpan. Nah, kita tahu kapan waktunya kita bisa mengupgrade, bisa memperbarui resource dari komputer kita, gitu ya. Dan kita juga bisa memonitor kira-kira apakah ada permasalahan ya di database kita, misalnya ada sebuah outlier ya, ataupun transaksi yang itu bisa jadi suatu permasalahan ya. Kita bisa deteksi lebih awal jika ada transaksi yang mencurigakan di database kita. Dan juga kita akan belajar mengoptimalkan database kita. Jadi beberapa teknik-teknik untuk mengoptimalkan database, misalnya kita bisa menggunakan subquery, kita bisa menggunakan perintah-perintah yang lebih efektif ya untuk melakukan query, sehingga bisa memakan sedikit resource dari komputer kita. Nanti kita juga akan pelajari di week ke-8 ini. Tapi nanti di week ke-9 kita akan lebih fokus ke bagian optimizing-nya, optimalisasi database-nya. Sedangkan untuk week ke-8 ini kita akan fokus untuk belajar tools-tools untuk memonitor database kita. Nah, karena kita menggunakan SQL Server, dan SQL Server itu berjalan di operating system Windows, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh sistem operasi Windows ya. Sebetulnya kalau kita menggunakan operating system Windows, paling gampangnya ya, paling simpelnya kita bisa menggunakan Task Manager ya, untuk melihat penggunaan resource dari komputer kita. Atau kalau Anda dulu sudah belajar di mata kuliah operating system ya, yang dari jurusan informatika IF, Anda belajar bagaimana cara menggunakan performance monitor. Jadi performance monitor itu semacam kayak task manager, tapi lebih detail informasi yang bisa kita lihat di sana. Dan kita bisa atur apa saja yang mau ditampilkan di bagian monitoring tools tersebut. Nah, nanti kita juga akan belajar performance monitor ya, untuk melihat kinerja dari komputer kita, karena kita tahu database kita jalan di komputer kita ya, jalan di sebuah operating system. Kita bisa menggunakan tools monitoring dari operating system tersebut. Dan juga kita akan belajar juga tools yang ada di dalam SQL Server Management Studio. Kalau yang performance monitor yang ada di sistem operasi Windows, itu kita bisa gunakan untuk melihat performance komputer kita secara general ya, bukan spesifik ke database, tapi secara general. Kalau misal komputer kita menjalankan banyak service, bukan hanya database server saja, misal ada banyak service yang dijalankan di komputer kita, kita bisa memonitor ke semua service yang sedang berjalan tersebut. Kalau tools yang ada di dalam SQL Server Management Studio, itu nanti kita akan fokus monitoring di bagian database-nya. Gitu ya. Jadi kita akan belajar dua tools yang disediakan oleh SQL Server Management Studio dan juga yang disediakan oleh sistem operasi Windows ya. Kita menggunakan operating system Windows 10 ya. Itu kurang lebih sama kalau nanti Anda menggunakan operating system Windows Server. Di bagian performance monitor tidak ada perbedaan ya antara Windows 10 sama Windows Server. Karena biasanya kalau kita menjalankan sebuah service ya, kita punya komputer server, terus kita jalankan berbagai macam service di sana. Biasanya kalau di perusahaan yang enterprise kita menggunakan Windows Server ya. Operating sistemnya bukan pakai Windows 10 tapi Windows Server. Tapi kalau di bagian performance monitor kurang lebih sama atau bahkan sama ya, performance monitor yang dimiliki oleh Windows 10 sama Windows Server. Karena beberapa fitur yang disediakan di sana ya, tools-tools atau menu-menu yang ada di performance monitor itu sama ya antara Windows 10 sama Windows Server. Oke, saya langsung share screen saja. Itu intro ya terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Saya langsung share screen saja.
Oke. Oke, sebetulnya yang kita pelajari hanyalah cara menggunakan tools ya, dan seperti yang pernah saya jelaskan, kalau kita belajar tools itu bisa berubah. Karena pasti saya yakin beberapa versi, entah itu versi operating system yang terbaru atau versi database server yang terbaru, pasti punya berbagai macam menu atau fitur yang lebih baru ya. Semakin berkembangnya atau semakin berjalannya waktu, kita bisa menemukan berbagai macam fitur. Nah, karena kita saat ini menggunakan operating system yang terbaru adalah Windows 10, jadi kita akan coba belajar monitoring tools ya yang ada di Windows 10. Dan kalau untuk database servernya, kita menggunakan SQL Server Management Studio yang 2014, itu saya lihat kurang lebih sama dengan SQL Server yang versi yang terbaru, gitu ya. Menu-menu yang ada di monitoring tools-nya kurang lebih sama. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, mungkin apa yang kita pelajari ini bisa masih berlaku hingga 2-3 tahun ke depan ya. Entah nanti kalau ada operating system Windows yang versi terbaru ya, Windows 11. Saya belum pernah nyoba ya Windows 11, saya belum install beta versionnya, jadi saya nggak tahu di performance monitornya itu apakah sama atau enggak dengan Windows 10. Ya, nanti kalau yang versi terbaru nanti bisa Anda bandingkan kalau Anda sudah menginstall Windows 11 ya. Oke. Kita akan belajar monitoring dan performance monitor. Nah, monitoring ini ya teknik untuk memonitor. Menggunakan apa? Menggunakan performance monitor. Tools yang disediakan oleh operating system Windows. Nah, gunanya apa? Sebetulnya apa sih gunanya? Kenapa kita harus monitoring ya? Nah, kalau kita melakukan monitoring, kita bisa melihat apa yang terjadi di SQL Server dan seberapa efektif SQL Server menggunakan resources atau CPU ya, penggunaan CPU, memori, sama input-output yang ada di komputer kita, yang ada di server kita. Sama seperti kalau kita ya memonitor segala hal ya, tujuannya adalah kita bisa tahu ya kondisi saat ini. Kondisi saat ini di mana komputer kita sedang berjalan. Kita bisa memonitor CPU-nya, penggunaan CPU-nya berapa persen, memorinya berapa persen, terus read sama write-nya, input sama output-nya membutuhkan kecepatan berapa ya. Kita punya komputer, kita di dalamnya misalnya kita menggunakan SSD ya, kita bisa pastikan bahwa kecepatan read sama write-nya lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan HDD, gitu kan ya. Itu juga mempengaruhi kecepatan database kita saat kita melakukan query select ya, karena otomatis kalau kita menjalankan query select, kita akan membaca data yang ada di komputer kita, yang ada di hard disk kita. Sama kalau kita menginsertkan sebuah data ke database, nah kita akan menuliskan ya sesuatu di hard disk kita. Nah, kita bisa tahu nanti kecepatan read sama write rata-rata dari hard disk kita berapa, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan. Kira-kira apakah membutuhkan upgrade ya? Apakah kita bisa mempertahankan kondisi resource kita sampai berapa lama? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi monitoring ini sebuah teknik yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Ya, keputusan terkait dengan ya maintenance database kita ya. Apakah butuh upgrade ya? Apakah butuh, kalau downgrade sih nggak mungkin ya. Kalau upgrade ya kita bisa tahu kapan kira-kira untuk melakukan upgrade. Dan kita juga bisa melihat seberapa baik performa sistem yang dibuat ya. Kita tahu kalau kita mendesain sebuah database, kalau kita mengikuti kaidah-kaidah untuk membuat IR diagram yang baik ya, otomatis nanti penggunaan resource kita bisa lebih minimal dengan performa yang lebih optimal. Nah, kita juga bisa melihat, misalnya kita hanya butuh 3 tabel untuk sebuah sistem informasi. Nah, namun mengapa penggunaan resource-nya terlalu banyak ya? Terlalu boros memori, terlalu boros CPU ya. Banyak faktor yang mempengaruhi ya. Kalau database kita yang mengakses memang banyak ya, otomatis performance-nya akan lebih tinggi, kebutuhan resource-nya akan lebih tinggi. Atau mungkin kalau database kita memang transaksinya banyak ya, dalam satu kali transaksi ada data baru sebanyak, misalnya anggap saja 1 juta data baru per hari, itu juga
lumayan banyak ya. Nah, kita bisa lihat juga performance dari database kita itu seperti apa. Dan kita juga bisa identifikasi kegiatan yang abnormal seperti hacking dan lain sebagainya. Misalnya kita tahu nanti kita bisa melihat rata-rata ya transaksi dalam satu hari misalnya, gitu kan ya. Kita bisa melihat transaksi yang terjadi di database kita dalam satu hari. Rata-rata misalnya dalam satu hari kita mendapatkan 1000 transaksi. 1000 query ya, 1000 query entah itu insert, update sama delete, pokoknya transaksi yang terjadi di database kita bisa mencari rata-ratanya misalnya 1000. Terus di suatu hari kita menemukan mengapa di hari-hari tertentu misalnya ya, di hari tertentu yang biasanya itu transaksinya 1000, mengapa sekarang bisa melonjak menjadi 10.000 atau bahkan 100.000. Nah, kita bisa identifikasi ini sepertinya ada kegiatan yang abnormal. Ya, entah itu hacking ya, entah itu apa namanya? Transaksi yang abnormal ya, yang permasalahan itu ya terkait dengan keamanan database kita bisa identifikasi kegiatan yang abnormal atau istilahnya outlier ya, ada transaksi yang tiba-tiba banyak di hari tertentu seperti itu. Tapi kita juga bisa tahu ya, kita bisa melihat kira-kira kalau ada transaksi yang memang ramai di hari tertentu, kita bisa menganalisis ya. Kita bisa menganalisis, bisa jadi kita mengambil keputusan untuk hal-hal yang sifatnya di bagian bisnis ya. Seperti misalnya kalau kita tahu kalau kemarin di e-commerce sedang ramai itu ya, promo 10-10 ya, 10 ya. 10-10 itu biasanya ya seorang database administrator pasti sudah menyiapkan suatu hal di sana. Ini pasti transaksi yang terjadi di hari ini itu lebih banyak karena memang banyak orang yang belanja. Nah, misalnya kita tahu seperti itu ya, kita juga bisa menambahkan resource ya di komputer kita sehingga bisa menampung transaksi yang terjadi di hari tersebut. Oke. Nah, kita akan belajar performance monitor ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, sebuah tools yang ada di Windows operating system untuk melihat kinerja dari komputer kita. Nah, kita bisa lihat performance-nya seberapa cepat komputer menjalankan aplikasi atau menyelesaikan tugas. Dan secara default sudah tersedia di OS Windows. Setahu saya Windows 7, Windows 8 sama Windows 10 itu punya performance monitor yang sama. Jadi tidak ada perubahannya. Dan ini hanya berlaku di OS Windows ya. Kalau Anda menggunakan OS yang lain seperti Linux ya, performance monitornya nggak ada. Atau mungkin istilahnya bukan performance monitor ya di Linux ya. Mereka punya tools sendiri untuk memonitor penggunaan resource di komputernya. Ya, faktor yang mempengaruhi kinerja sistem adalah hardware. Ya pasti ya kalau kita menyiapkan sebuah resource ya, kita harus punya spesifikasi komputer yang memiliki spek tertentu ya, kaitannya dengan hardware, CPU-nya berapa core ya, memorinya berapa giga, terus hard disk-nya berapa banyak ya. Dan faktor lain adalah seberapa banyak aplikasi yang berjalan dalam waktu bersamaannya. Seperti yang tadi saya jelaskan, performance monitor ini kita gunakan untuk melihat performa komputer kita secara keseluruhan, bukan spesifik ke database, tapi secara umum ya. Semua service atau semua aplikasi yang berjalan di komputer kita bisa monitor melalui tools performance monitor. Fitur utamanya ada data collector set, configuration log, sama diagnosis report. Nanti kita lihat ya, nanti kita akan coba langsung lihat di Windows ya. Ada data collector set, ada configuration logs, sama diagnosis report. Kalau yang data collector set ini, kalau kita lihat dari deskripsinya, yaitu tampilan dari aktivitas yang sedang dilakukan komputer secara real time. Jadi kita bisa melihat ya, kira-kira penggunaan resource, CPU, memori, input-output di komputer kita berapa banyak. Kalau configuration logs ini kita bisa atur ya penggunaan resource, terus kita simpan logs-nya. Misalnya 1 minggu kita lihat logs-nya, kita bisa simpan ya, karena kalau hanya mengandalkan data collector set, dia real time. Kalau sudah melewati batas tertentu akan otomatis dihapus. Kalau kita menggunakan configuration logs, kita bisa simpan nanti logs-nya misalnya 1 hari terakhir, 1 minggu terakhir, atau 1 bulan terakhir, kita bisa monitor dan kita bisa simpan dalam bentuk logs. Dan diagnosis report ini berisi laporan hasil diagnosis dari data collector set ya. Nanti kita coba lihat langsung saja.
Nah, kita bisa buka menu performance monitor langsung di search aja ya di bagian search-nya Windows, terus kita tekan performance monitor. Oke, kita coba langsung aja. Nah, kita akan coba untuk membuka performance monitor ya. Ya, mungkin kalau Anda waktu semester 2 sudah belajar operating system, Anda pastinya juga tahu ya, sudah pernah mencoba menggunakan performance monitor ya. Bentar, ini saya close dulu. Atau sebelum kita masuk ke performance monitor, kita coba buka saja task manager ya. Ya, saya yakin Anda semua sudah tahu task manager ya. Task manager ini ya informasi yang secara general ya, penggunaan resource dari komputer kita berapa persen ya. Kita bisa lihat di bagian performance. Nah, kita bisa lihat ya CPU-nya penggunaannya berapa persen, terus memorinya berapa ya. Ya, ini kalau kita tools yang paling mudah, yang paling sering kita gunakan mungkin ya ini task manager. Tapi sebetulnya ada yang lebih detail lagi. Kita bisa menggunakan performance monitor. Nah, saya coba search dulu. Ya, ini ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini performance monitor. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di bagian sini monitoring tools, kita pilih yang performance monitor di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Secara default ya, kita bisa melihat atribut prosesor time ya. Jadi prosesor time ini ya penggunaan prosesor kita. Gitu ya. Ini kalau kita lihat aksisnya, Y aksisnya ini menunjukkan berapa persen penggunaan dari CPU kita ya atau prosesor kita, mulai dari 0% sampai dengan 100%. Ini tergantung nanti kalau kita membuka aplikasi yang lebih banyak, mengaktifkan banyak service ya otomatis penggunaan dari prosesor kita akan semakin tinggi. Ini kita juga bisa atur nanti ya, apa saja yang mau kita tampilkan, bukan hanya prosesor time. Bisa juga kita nanti melihat penggunaan memorinya dari komputer kita. Oke, kita coba lihat di Oke ya. Itu yang performance monitor tadi. Kalau kita ingin menambahkan ya, kita ingin menambahkan informasi yang baru selain processor time, kita bisa melihat atau kita bisa tambahkan di menu ini, di menu add ini ya. Terus kita bisa lihat counternya, apa yang mau kita lihat ya, apa yang kita mau monitor. Misalnya kalau kita lihat di PPT, kita ingin melihat penggunaan dari memori misalnya. Nah, sebetulnya banyak sekali counter yang bisa kita pilih ya. Ini ada .NET CLR ya. Ini lebih detail ya dibandingkan kalau kita menggunakan task manager. Ya ini silakan nanti Anda cari ya. Ini tergantung kebutuhan sebetulnya apa yang mau kita tampilkan. Kalau ditampilkan semua nanti malah bingung kan ya. Kita bisa tampilkan, kita bisa filter mana yang mau kita tampilkan. Misalnya ya, tadi saya ingin menambahkan memori ya. Kalau kita menambahkan memori, kita bisa lihat di bagian committed bytes in use ya. Kalau kita lihat di PPT, counternya namanya committed bytes in use. Nah, kita coba cari committed bytes in use. Nah, ini urut abjad ya. C. Oh, committed byte in use-nya nggak ada. Sebentar saya coba cari di bagian memori sepertinya. Ini juga bisa kita atur ya. Kira-kira komputer remote juga bisa kita lihat di sini ya. Kalau misalnya kita punya lebih dari satu komputer, terus kita tahu IP-nya ya, kita bisa monitor di sini sebetulnya. Oke, sebentar. Committed byte in use itu di bagian memori ya, di bagian memori. Kita coba lihat di counternya, counter memori M.
Ini ya, memori, terus kita pilih committed bytes in use ya. Terus ini kita klik, terus kita add ya. Ini kolom kolom yang mau berisi counter yang akan kita tampilkan nanti. Oke, kita klik OK dulu. Nah, kita bisa atur warnanya, misalnya warna colornya saya ganti dengan warna hijau misalnya atau biru lah, biar kelihatan ya. Jadi untuk penggunaan memorinya itu sekian persen ya. Kalau penggunaan prosesornya ya ini naik turun ya memang, karena kan ada beberapa aplikasi yang sedang berjalan juga ya di komputer saya ini. Tapi kalau yang committed byte in use ini kayaknya dia normal ya di angka 50% ya. Ini tergantung nanti kalau saya membuka banyak aplikasi juga akan berubah nantinya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita tampilkan sebetulnya ya di sini. Nanti silakan Anda pelajari sendiri ya. Ini tergantung kebutuhan saja. Nanti kalau Anda punya studi kasus ya untuk memonitor komputer, nah Anda bisa googling nanti kira-kira counter apa yang tepat untuk memonitor komputer saya misalnya. Ini soalnya banyak sekali ya untuk counternya itu banyak, bukan hanya prosesor time sama committed bytes in use. Banyak yang lain ya. Dan kita sebenarnya juga bisa sih fokus ke bagian SQL-nya ya. Karena ada beberapa counter yang ada SQL-nya di sini, yang counter yang khusus untuk monitor SQL server ya. Ini ada SQL agent jobs ya. Kalau Anda ingat kemarin kalau kita menjalankan backup secara otomatis ya di komputer kita, misalnya kita ingin setiap hari Jumat jam 11 malam kita akan melakukan backup database. Kita harus mengaktifkan SQL agent kita. Nah, kalau ada SQL agent yang berjalan, harusnya kalau kita pilih di active job ini, itu nanti akan muncul ya berapa SQL agent yang sedang berjalan. Tapi sepertinya tidak ada ya, karena SQL agent saya nggak saya jalankan ya. Kalau Anda mengaktifkan backup secara otomatis misalnya atau restore secara otomatis, itu harusnya nanti SQL agent jobnya akan muncul ya penggunaannya berapa banyak gitu. Data-data ini sebetulnya yang mendukung keputusan kita sebagai database administrator ya. Jadi kita bisa mendeteksi kira-kira apakah ada outlier, apakah ada transaksi yang mencurigakan. Nah, itu bisa kita atur semua, nanti kita bisa lihat. Dan ini data ini bisa ya misalnya kita kombinasikan dengan teknik-teknik yang ada di machine learning misalnya ya. Untuk istilahnya itu untuk apa ya? Untuk pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan apakah komputer kita butuh upgrade ya, apakah ada outlier ya, itu bisa kita atur. Kita bisa kombinasikan dengan teknik-teknik yang kita miliki di machine learning misalnya. Ini karena data ini bisa kita download nanti, logs-nya bisa kita download. Oke. Oke, kita coba kembali lagi di slide-nya. Oke, ini tadi ya, kita sudah menjalankan performance monitor, kita sudah tambahkan committed bytes in use. Dan kalau Anda bisa juga tambahkan misalnya SQL agent di bagian alerts, sini juga bisa lihat ya, kira-kira apakah ada alerts yang muncul ya dari SQL agent, bisa kita tampilkan juga. Nah, kalau kita lihat di sini, ini activated alerts-nya warnanya hijau ya. Kalau hijau terus dia sepertinya ada di atas terus, ini mesti ada alert di sana. Pasti sedang ada alerts di bagian SQL agent-nya. Nah, karena dia lokasinya di ini ya, di 100% ya. Karena skill-nya ini 0 sampai 1 kan ya. Kalau ada alert berarti dia langsung 100. Kalau enggak itu mungkin 0 gitu loh. Tapi kalau yang committed byte ini juga skill-nya 1 sampai 0 sih. 0 sampai 100 ya skalanya ya. Tapi kalau committed byte in use sama processor time dia bisa di antara 0 sampai 100 itu. Kalau activated alerts ini nanti saya coba cari ya, apakah dia memang skill-nya hanya 0 dan 1 saja ataukah ada rentang di antara itu. Tapi sepertinya kalau ada alerts itu kan ada atau tidak ada kan ya. Jadi dia binary, 0 dan 1. Oke, kita juga bisa lihat ya, misalnya kita ingin melihatnya dalam bentuk histogram. Tadi sebelumnya kita menggunakan melihatnya dalam bentuk grafik ya. Kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk histogram juga bisa ya. Kalau histogram ini memang dia real time, tapi kita nggak bisa melihat trennya ya. Tren dari penggunaan resource kita nggak bisa kita lihat.
Tapi kita bisa tahu bahwa ya ini kalau dalam bentuk histogram itu kita bisa gampang melihatnya dalam kondisi sekarang saat ini ya, bukan dalam kondisi saat ini dengan mempertimbangkan kondisi sebelumnya. Kalau dalam bentuk grafik kita bisa lihat ya trennya itu seperti apa. Oke, kita coba lihat ya di bagian histogramnya, kita coba lihat, kita coba ubah ya dalam bentuk histogram. Nah, jadi seperti ini. Memang dia lebih enak untuk dilihat untuk memonitor secara real time ya. Tapi kalau kita ingin lihat tren itu nggak bisa kalau gini ya. Lebih enak dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk grafik seperti ini. Kita bisa tahu waktunya ya. Tapi ini tergantung kebutuhan ya. Kalau ingin melihat secara real time kondisi sekarang bisa menggunakan histogram. Oke. Ini tadi yang SQL Legend-nya belum saya tambahkan ya. Oke, kita coba kembali lagi. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sebelumnya Anda sudah pernah menggunakan performance monitor ya? Sebelum kuliah database management ya. Anda apakah sering menggunakan performance monitor ya? Misalnya Anda suka nge-game misalnya gitu ya. Terus ingin melihat atau memonitor ya penggunaan resource dari komputer Anda. Tapi setahu saya sih yang pakai performance monitor itu kalau untuk gamer atau untuk ngetes ya, resource dari komputer itu nggak pakai tools performance monitor ya, tapi tools dari pihak ketiga ya, kayak apa ya, Geekbench gitu ya. Terus itu untuk testing ya, stress testing dari komputer kita. Tapi kalau performance monitor ini memang fitur yang secara default disediakan oleh Windows, jadi Anda nggak perlu menggunakan tools yang pihak ketiga atau yang berbayar ya, kita bisa langsung menggunakan. Ada yang sudah pernah menggunakan mungkin sebelumnya? Di mata kuliah operating system dulu sudah, seingat saya sudah pernah saya sampaikan, kebetulan saya mengajar operating system juga ya di beberapa semester yang lalu, di materinya juga membahas terkait dengan monitoring tools ini, sistem operasi ya, SO atau OS. Oke, mungkin ada yang masih ingat ya penggunaan performance monitor ini. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita bisa membuat log ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Kita bisa simpan ya log dari penggunaan resource komputer kita. Nah, data ini merupakan data yang penting ya, bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Sekarang tadi saya jelaskan ya, kita menggunakan metode-metode yang ada di AI misalnya ya. Sekarang juga riset di bagian situ sudah cukup banyak ya, sudah mulai ya banyak terkait riset untuk menganalisis ya penggunaan resource dari komputer kita menggunakan teknik machine learning. Ya salah satu datanya bisa kita dapatkan dari monitoring tools ini. Tuh. Ya ini berguna untuk melihat performance dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita ingin record ya, kita jalankan database kita jalankan komputer server kita selama 1 bulan. Terus kita simpan lognya ke dalam sebuah file. Yang itu nanti lognya bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan apa yang harus kita lakukan di bulan depan berdasarkan penggunaan resource yang sudah kita dapatkan di bulan ini. Kalau kita hanya menggunakan performance monitor tanpa merecord lognya, ya, nah hilang pasti lognya kan ya. Tadi yang sudah kita lakukan tadi kita hanya melihat secara real time, tapi kita tidak record ya. Aktivitas dari performance monitornya tidak kita record. Nah, kita bisa record menggunakan ini log ya, yang menu pembuatan log yang ada di performance monitor. Kita bisa lihat di bagian data collector set ini, kita klik kanan new ya, nanti akan muncul new data collector set. Nah, data collector set ini nanti kita gunakan untuk menyimpan logs-nya. Oke, kita langsung coba saja. Saya share screen Windows-nya lagi sebentar. Oke. Di bagian data collector set ya, ini kita bisa pilih di bagian user define. Kita klik kanan. Ini kalau kita klik ya, ini ada kolektor 1, kolektor 2, new data collector set. Ini merupakan log yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Tapi saya ingin membuat baru ya. Saya klik kanan di sini.
Klik kanan New Data Collector Set ya. Ini kita bisa atur kira-kira kita ingin menampilkan apa ya, menampilkan resource apa yang mau kita simpan logs-nya. Nah, ini misalnya saya namai misalnya logs sekarang tanggal 12 ya, 12 10 21 misalnya. Nah, ini kita bisa create from template atau create manually. Nah, kita ikuti yang ada di slide saja, kita bikin yang manually saja karena kita ingin menampilkan beberapa counter tertentu ya. Nah, terus kita bisa pilih di sini yang mau kita data apa yang mau kita tampilkan, misalnya ini ada performance counter, event trace data, system configuration information. Oke, ini kita klik aja semua, kita centang semua. Ini kalau yang performance counter ini ya ininya sumbu Y-nya tadi ya, apa namanya? 0 sampai 100 tadi. Kalau yang event trace data sama system configuration information ini nanti saya coba cari ya, ini gunanya untuk apa? Ini kita klik cek saja semua ya. Kita ikuti yang ada di slide. Kita klik next ya. Nah, ini performance counternya kita bisa pilih kira-kira apa yang mau kita tambahkan di sini ya. Oke. Nah, ini counternya yang mau kita tampilkan misalnya ya. Kita samakan saja seperti yang sudah kita tampilkan sebelumnya. Misalnya kita ingin menampilkan processor time sama memory committed bytes in use ya, penggunaan memorinya. Nah, kalau yang processor time ini bisa dicari deh. Bentar, ini masih loading. Bentar, ini masih loading. Ini silakan Anda juga bisa sambil nyoba ya di komputer Anda. Nah, ini sebenarnya prosesor itu juga banyak yang mau kita tampilkan apa saja ini. Ada C1 time, C2 time, C3 time, DPC time, idle time, prosesor time. Ini pasti ada artinya masing-masing ini kan ya. Nah, kita gunakan yang prosesor time saja misalnya. Ini kita add, terus di bagian memori kita tambahkan committed byte in use. Ini ya, memori committed byte in use ini kita tambahkan. Nah, misalnya 2 saja. Kita ingin menampilkan 2 counter ini misalnya. Kita klik OK. Ya, ini kita bisa pilih intervalnya tiap berapa detik, tiap berapa menit ya. Semakin kita kecilkan intervalnya ya pasti dia akan semakin banyak logs-nya ya. Dia juga akan memakan memori yang ada di komputer kita. Nah, unitnya bisa kita pilih detik, menit, hours, days, weeks ya. Ini kita bisa pilih, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita ya. Tapi kita gunakan saja secara default 15 detik. Jadi dia akan mengcounter penggunaan memori sama penggunaan prosesor sama 15 detik. Jadi dia rata-rata selama 15 detik itu berapa penggunaannya. Kalau tiap 1 detik ya nanti terlalu banyak ya. Nanti lognya, filenya akan semakin besar. Karena tiap detik dia akan merecord informasi gitu ya. Kita klik yang 15 detik saja, kita pilih yang 15 detik ya. Terus untuk providersnya ini, ini kita bisa next saja langsung. Kita bisa next saja langsung ya, next. Kita next saja, ini tampilan ini seharusnya enggak ada ya. Oh, sebentar. Ini sebelumnya kita klik finish saja langsung. Kita pilih finish saja langsung. Nah, ini bisa, ini kan stop ya. Jadi statusnya masih stop. Nggak langsung otomatis jalan. Nah, kita bisa jalankan nanti. Nah, ini nyimpannya di mana ya? Sebentar saya coba lihat. Properties di mana dia menyimpan file logs-nya tadi. Oh ini ya. Direktorinya di sini. Oh. Di bagian ini ya.
tersembunyi dia ya. Seharusnya kalau Anda ikuti yang ada di slide, sebetulnya bisa kita atur sih. Mau disimpan di mana logs-nya. Atau mungkin sebentar saya coba cancel aja. Oh ini bisa lihat di sini juga ya. C performance logs, admin logs, bla 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 bla. Ini ya. Ini coba saya stop dulu. Ini sudah running ya. Saya stop. Harusnya nanti dia akan menyimpan selama, tapi apakah tadi sudah sampai 15 detik ya? Kayaknya belum 15 detik deh. Nah ini kita bisa buka filenya ya. Kayaknya tadi masih belum 15 detik ya. Saya coba jalankan aja lagi ya. Nah ini nanti Anda bisa buka filenya itu di lokasi yang sudah Anda tentukan sebetulnya. Tapi kalau Anda ikuti yang ada di slide itu bisa disimpan ya. Bisa disimpan, letaknya di mana filenya, biar tidak tersimpan di direktori yang default ya. Kalau tadi saya mungkin ada yang kelewatan tadi ya. Jadi nggak sempat disimpan di direktori yang kita inginkan tadi ya. Oke, biarin aja. Kita lihat, kita jalankan aja ya, sambil kita lanjutkan materinya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silahkan ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat atau langsung speak aja di Zoom, silahkan. Saya stop share dulu. Mungkin ada pertanyaan? Masih cukup jelas ya. Karena kita hanya menggunakan tools sebetulnya ya. Tools yang memang sudah disediakan oleh Windows. Kita hanya belajar gimana cara menggunakannya. Nah, nanti data itu bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan ya. Ya, data itu penting ya. Data monitoring ya, logs itu sangat penting karena sekarang itu data atau informasi adalah hal yang memang dikonsum oleh segala macam itu ya, segala macam pemecahan masalah ya. Kalau kita punya data ya kita bisa monitor, kita bisa belajar dari data tersebut. Nah, logs yang sudah kita buat itu ya entah nanti ke depannya mau kita gunakan untuk apa, tapi kita sudah tahu gimana cara mengcapture data tersebut gitu ya. Entah nanti kita mengkomunikasikan dengan teknik machine learning ya untuk melihat atau untuk memonitor apa namanya komputer kita ya, kita bisa gunakan nanti. Oke, ini oke, ada pertanyaan dari Amir. Intermezzo ya, Kak apa-apa. Untuk performance database, apakah database as service jauh lebih lambat daripada database yang terinstall langsung di OS bersama aplikasi dalam hal akses data? Kan database as a service ada cost lagi di round trip di server cloud-nya. Oke, kalau kita bicara database server ya, database yang as a service, tergantung kita menyewa di cloud itu yang punya spek yang seperti apa gitu kan ya. Kalau kita menyewa dengan harga yang mahal ya otomatis kita akan mendapatkan spek yang cukup bagus gitu kan ya. Kelebihannya kalau kita menggunakan database as a service ya, kita bisa pastikan bahwa database kita pasti berjalan terus ya selama billingnya masih kita bayar. Kalau bicara lebih lambat atau tidak ya, itu tergantung tadi ya, kembali ke spek ya, spek yang ada di database as a service tersebut, dia berjalan di komputer atau di environment yang seperti apa. Kalau beberapa yang sudah pernah saya coba, misalnya kita menggunakan database as a service-nya miliknya AWS ya, Amazon Web Service, itu dia bisa kita atur ya, kita bisa atur kira-kira dia menggunakan memori berapa giga, dia menggunakan prosesor berapa core, terus kecepatan read sama write-nya, apakah menggunakan SSD. Nah, kalau memang speknya lebih tinggi daripada komputer kita, ya otomatis lebih cepat ya. Misalnya komputer saya RAM-nya cuma 8 GB. Terus kalau saya menggunakan database as a service ya, miliknya cloud, itu saya langganan yang 16 GB. Ya pasti otomatis lebih cepat yang ada di cloud ya dibandingkan dengan komputer kita. Ya, tapi kita harus butuh akses internet ya yang terus menerus ya agar kita bisa mendapatkan data yang ada di
yang ada di database kita, yang ada di cloud. Nah, jadi kalau ya kelebihannya kalau cloud seperti itu, tapi kita harus membayar ya, billingnya kita harus bayar. Tergantung cloud yang kita sewa. Biasanya mereka punya spek masing-masing ya, punya metode pembayaran masing-masing. Kalau bicara lebih lambat atau tidak tergantung speknya ya. Kalau speknya bagus ya cepat aja, ya cepat-cepat aja dibandingkan dengan komputer kita. Kalau akses data ya, kalau akses data pasti ya kita butuh yang namanya koneksi internet juga kan ya. Itu juga berpengaruh ya. Memang misalnya kita sewa cloud yang SSD, pakai memori yang SSD, misalnya pakai yang SSD versi yang terbaru misalnya, NVMe misalnya. Tapi kalau koneksi kita lambat ya otomatis data yang kita dapatkan sampai dengan komputer kita juga akan lambat gitu ya. Tapi proses yang terjadi di sana cepat. Waktu kita read sama write ya, kita transaksi ke komputer servernya itu cepat ya komputasinya. Tapi data yang kita terima bisa saja tidak secepat yang kita harapkan karena tergantung koneksi internet kita. Oke. Mungkin seperti itu ya. Kalau lebih lambat atau tidak tergantung langganan kita ya, billing kita yang langganan yang kita ambil di cloud service-nya. Kalau pertanyaan saya mungkin Amir, kamu sudah mencoba database cloud miliknya siapa? MongoDB Pak, yang Atlas itu Pak. Oh ya, Atlas. Yang gratis itu ya, yang 500 MB kan? Iya. Nah, kalau mungkin kamu bisa mencoba cloud-nya miliknya Azure itu yang student itu kan dapat itu ya, dapat kelebihan bisa akses sekitar $100. Kamu nanti punya kredit sebesar $100 untuk menggunakan berbagai macam service yang disediakan oleh Microsoft Azure. Login saja di Microsoft Azure menggunakan akun student ya, akun student mahasiswa Ubaya ini. Tapi dengan catatan harus register dulu kalau nggak salah ya, register di Microsoft ya untuk mengintegrasikan atau mengkonekkan akun student Anda dengan akun Microsoft. Itu ada, kalau nggak salah di My Ubaya itu ada step by step-nya gimana caranya untuk mengintegrasikan ya cloud miliknya Microsoft Azure dengan cloud miliknya student, nanti dapat $100. Ya kebetulan saya sudah menggunakan $100 saya sudah habis ya. Jadi ya nggak bisa saya demokan. Nanti silakan dicoba. Beberapa yang sudah nyoba ya semester lalu yang mengambil database management juga saya sarankan untuk mencoba-coba Microsoft Azure ya. Nanti bisa dicoba, itu juga layanan cloud-nya juga ya namanya Microsoft ya. Kalau kita menggunakan SQL Server terus kita menggunakan Microsoft Azure ya ibaratnya satu produk ya, satu perusahaan ya. Kita bisa fitur-fiturnya pasti terintegrasi dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita kembali lagi coba di sini ya. Nah, ini kita coba stop ya. Oke, kita coba lihat, kita sudah stop. Nah, ini kalau kita pengen lihat datanya dalam bentuk apa, sebentar saya coba. Ini harusnya kalau klik 2 kali langsung muncul grafiknya sih. Kalau kita coba lihat di bagian di bagian yang ada di PPT ya, ada yang file yang ekstensinya .blg. Itu kalau kita klik 2 kali nanti akan muncul grafiknya. Tapi ini nggak muncul. Sebentar, kayaknya ini ya. Kalau kita klik nggak muncul ya. Bentar, saya coba cek dulu. Oke, sebentar. Ini kayaknya harus nampilkannya harus di folder atau gimana. Tapi harusnya klik 2 kali ini muncul sih. Ini harusnya muncul. Kalau kita klik 2 kali nanti dia performance-nya muncul.
Atau kita kurang lama ya, sebentar. Kalau kita lihat dengan kolektor yang saya buat sebelumnya ini nyimpannya saya dulu di sini ya. Sebentar saya coba buka yang kolektor saya sebelumnya ya di users. Di sini ya, saya coba buka di folder dokumen saya. Harusnya ada file dengan ekstensi PLG di sana. Kalau kita klik 2 kali, nanti muncul performance monitornya dalam jangka waktu atau interval waktu yang sudah kita jalankan mulai kita start ya data kolektor setnya sampai dengan kita stop ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini kan ada desktop bla 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 ini ya tadi. C1706, kita coba buka aja ini. Ini ada, sepertinya harusnya membukanya harus di sini ya. Kalau kita buka atau klik 2 kali, file yang punya ekstensi .blg ini harusnya dia nanti muncul. Oh ya, muncul ya, performance monitornya muncul di sini. Nah, ini bisa kita analisis nanti. Oke. Oke, kita kembali lagi di slide-nya. Oke, kita masuk ke activity monitor. Jadi activity monitor ini sama kayak performance monitor, tapi dia dikhususkan untuk database SQL Server ya. Dan activity monitor ini bisa kita buka melalui fitur yang ada di SQL Server Management Studio. Oke, jadi pengantarnya ya berguna untuk melihat informasi tentang aktivitas yang terjadi di server, terutama di SQL Server. Activity Monitor hanya dapat diakses melalui SQL Server Management Studio ya. Kita nggak bisa akses dari luar SQL Server Management Studio. Dan aktivitas yang dapat dilihat di Activity Monitor antara lain processes ya, resource weight, dan data file I/O. Kita mulai dari yang processes dulu ya. Proses ini proses yang berjalan di sebuah instance ya. Kita bisa monitor. Kira-kira misalnya kita punya 2 instance, kita bisa monitor instance yang pertama dan instance yang kedua dia membutuhkan atau dia seberapa banyak ya, berapa banyak proses atau transaksi yang sedang berjalan di instance tersebut. Kalau yang resource weight ini jumlah tugas yang menunggu untuk resource processor, input dan output dan memori. Jadi ada juga resource weight. Misalnya kita punya keterbatasan resource ya di komputer kita, ada beberapa tugas yang depending ya. Ya, depending sampai dengan proses yang sebelumnya sudah selesai. Itu tugasnya komputer untuk menjadwalkan, menscheduling ya. Proses mana yang mau dijalankan terlebih dahulu dan bagaimana urutannya ya. Seperti itu. Sedangkan data file I/O ini ya kita bisa melihat input sama output yang terjadi di instance kita. Oke, nanti kita langsung lihat ya di tools-nya. Nah, ini kita bisa lihat di bagian SQL Server Management Studio, kita klik kanan saja di instance-nya. Nah, kita pilih yang Activity Monitor. Ini ada processor time, waiting task, database I/O, sama batch request ya. Nah, kita coba lihat langsung saja. Nah, kita buka SQL Server Management Studio-nya sekarang. Nah, kita konekkan dulu ke salah satu instance kita.
Nah, ini misalnya saya login sebagai SA saja. Oke, kita tunggu sampai connect ya. Udah connect, kita klik kanan saja di instance-nya, terus kita pilih yang Activity Monitor. Oke, ini kita bisa lihat ada processor time di bagian overview ya. Di bagian overview ada processes ya. Kalau yang overview ini ya menampilkan processor time, waiting task, database I/O ya, sama batch request. Kalau yang proses ini dia fokus ke bagian proses ya, proses apa yang sedang berjalan di instance kita ya. Ini misalnya kalau ada koneksi ke database kita misalnya ya, database kita di remote dari tempat yang lain, harusnya nanti dia akan muncul di sini ya. Siapa yang login ya, database mana yang diakses akan muncul di bagian proses ini. Nah, ini kalau database kita memang load-nya banyak ya, kita bisa lihat di sini kalau database kita load-nya banyak, kita bisa lihat seberapa banyak ya proses yang masuk ke dalam bagian resource waits ya. Waiting time-nya berapa, terus ya recent wait time-nya kita bisa lihat, average-nya berapa ya, kumulatifnya berapa kita bisa lihat. Ini karena database kita memang tidak kompleks ya, karena tidak banyak koneksi yang terkoneksi ke database kita, sehingga kita belum bisa memanfaatkan secara maksimal ya informasi yang ada di sini, karena memang kebetulan ya database kita kan bukan database yang memang sedang berjalan ya. Nanti mungkin lain kali saya coba tampilkan database yang real time ya, yang memang sedang berjalan, terus kita bisa monitor ya, monitor penggunaan resource dari database tersebut. Nah, ini data file I/O-nya juga nol semua ya, karena memang nggak ada koneksi yang sedang aktif ya. Nah, ini detailnya bisa Anda lihat ya, saya coba kembali ke slide ya. Pengertian dari setiap kolom yang ada di tabel itu ada informasi yang disampaikan masing-masing ya. Sebentar saya coba. Nah, ini kita bisa lihat ya di bagian activity monitor di tab proses ya. Tab yang pertama kita punya session ID, user process, login, database, task state ya, comment. Nah, ini application-nya, wait time-nya ya. Ini kita bisa lihat semua. Nah, misalnya ada nanti koneksi ke database kita bisa tahu yang login itu siapa ya, database apa yang diakses, terus komen yang sedang dilakukan itu apa, terus aplikasinya apa ya. Nah, kita bisa lihat semua nanti di sini. Ini ada session ID, angka unik yang menandakan sebuah proses yang sedang terkoneksi ke SQL Server ya. Jadi semacam kayak session ID. Kalau ada user yang meremote database kita ya, otomatis user tersebut punya yang namanya session ID. Ya, untuk membedakan user tersebut dengan user yang lain ya. Ada user process flag mengindikasikan bahwa proses sedang terkoneksi atau tidak dengan SQL Server. Ya, sedang aktif melakukan transaksi atau tidak ya. Yang login ini menunjukkan user yang sedang login pada sebuah instance ya, loginnya yang sebagai login siapa gitu. Terus database-nya menunjukkan database pada instance yang sedang berjalan, database apa yang sedang diakses ya oleh user tersebut. Terus ada task state menunjukkan status dari user yang sedang aktif ya. Task state ini ya running ya, jadi dia sedang aktif, sama kayak user process ya. Kurang lebih sama dengan user process juga. Terus ada komen ya, tipe komen yang sedang dieksekusi, aplikasi yang sedang terkoneksi dengan instance. Wait type-nya ini mengindikasikan tipe event yang sedang ditunggu. Kalau memang ada proses yang sedang menunggu ya. Oke, ini nanti Anda bisa lihat ya masing-masing. Mungkin gini aja, nanti lain kali saya coba berikan case tadi biar lebih enak ya untuk membaca tiap kolomnya. Karena kalau kita hafalkan satu persatu seperti ini nanti akan lupa ya. Nanti mungkin saya akan coba berikan satu studi kasus ya di database yang memang sedang berjalan. Nanti Anda bisa analisis ya informasi apa yang bisa Anda dapatkan melalui activity monitor.
Biasanya Anda bisa lebih efektif belajar atau memahami kalau diberikan case study kan ya. Karena Anda akan belajar informasi apa yang sebetulnya berguna untuk menyelesaikan case study ini. Yang nanti Anda bisa cari-cari ya di internet. Nanti mungkin minggu depan ya saya coba berikan case study aja biar nanti nggak terlalu menghafal ya apa arti dari kolom ini. Nah, untuk yang resource weight ini ya, di bagian resource weight ini type-nya ada weight kategori, weight time-nya ya, recent weight, average waiter count, cumulative weight time. Ini juga ada informasinya masing-masing ya. Nah, informasi data dan log file untuk sistem dan user DB-nya. Untuk yang data file I/O ya. Ini dia membutuhkan atau membacanya kecepatannya berapa, kita bisa lihat di sini, kita bisa monitor semuanya. Oke, itu kurang lebih untuk yang activity monitor. Untuk activity monitor ini nanti saya berikan case tadi saja ya, biar nanti menghafalnya lebih mudah. Kalau yang performance monitor tadi sedikit memang informasi yang ada di performance monitor lebih banyak, tapi kalau kita fokus ke database, karena kita mata kuliah kita adalah database management ya, kita akan fokus ke activity monitor saja yang miliknya SQL Server ini. Nanti saya berikan case tadi saja, nanti ada analisis ya sebagai tugas. Kira-kira informasi apa yang bisa Anda dapatkan atau Anda peroleh berdasarkan case study tertentu gitu aja. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, ini kita masuk ke optimizing, tapi kita tidak fokus untuk belajar teknik optimizingnya, gitu ya. Tapi kita akan pengantar mengapa optimizing itu perlu kita gunakan di manajemen database ya. Nah, optimizing adalah teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja dari server atau database ya. Dan teknik-teknik optimizing ini beberapa sudah Anda dapatkan di mata kuliah database ya. Ataupun di mata kuliah database management sebelum UTS ya. Anda sudah belajar yang namanya indexing ya. Indexing merupakan salah satu optimizing juga karena kita mengurutkan data sesuai dengan tabel atau kolom apa yang sering diakses oleh user. Ya. Misal user lebih sering mengakses nama karyawan atau mencari nama karyawan tertentu, ya lebih baik kita urutkan saja nama karyawan itu menggunakan indexing. Entah itu pakai non-cluster index ataupun cluster index. Ini sudah Anda pelajari sebelum UTS kemarin. Ada juga subquery, ini sudah Anda dapatkan di mata kuliah database ya. Optimasi SQL query ya, nanti kita akan belajar di mata kuliah database management. Ada execution plan. Oke, nanti kita belajar setelah kuis ya setelah UTS ini. Dan ada database engine tuning advisor. Yang lebih enak digunakan itu yang terakhir ini karena ini otomatis yang memberikan advice ya, itu adalah dari SQL Server Management Studio-nya. Dia akan mempelajari kira-kira bentuk database kita seperti apa ya, query yang sering kita lakukan di database kita seperti apa. Nanti otomatis database engine tuning advisor atau kita sebut sebagai DTA ya, database tuning advisor, itu bisa kita gunakan untuk ya dia akan menyediakan memberikan nasihat ya, advice. Kira-kira database kita lebih baik dimodifikasi seperti apa, gitu ya. Apakah butuh diberikan indeks ya? Apakah butuh diberikan subquery? Apakah butuh ditambahkan execution plan? Itu semuanya ada di database engine tuning advisor. Nah, kita coba bicara di optimasi SQL query ya di poin yang ketiga ini. Sebetulnya kita bisa mengoptimalkan query kita di level bahasa SQL-nya. Misalnya Anda menggunakan operator pembanding, ada less than ya, greater than, less than or equal, greater than or equal, equal sama not equal. Nah, penggunaan single operator ini yang single operator ya, maksudnya single operator itu yang operatornya cuma satu. Less than, greater than, or equal. Itu kan dia cuma satu ya. Satu operator, bukan double. Kalau yang ini misalnya less than or equal, ada or-nya, or equal. Atau greater than or equal, atau not equal. Itu merupakan operator yang memiliki double ya, double operator itu.
Nah, kalau kita menggunakan yang single operator, pasti memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan double operator. Ya, misalnya Anda ingin melihat karyawan dengan gaji mulai dari 10 juta sampai 20 juta. Ya kan ya? 10 juta sampai 20 juta inklusif. Jadi 10 jutanya masuk, 20 jutanya juga masuk. Nah, Anda bisa gunakan perintahnya misalnya greater than ya, greater than 9.999.999. Otomatis kan masuk ya yang 10 jutanya masuk. Sampai dengan less than 20 juta 1. 20 juta 1. Berarti kita rentangnya 9.999 sampai 20 juta 1, tapi menggunakan operator yang less than ya sama greater than. Bisa juga kita menggunakan greater than or equal 10 million sampai dengan less than or equal 20 million, bisa saja. Tapi kalau kita bandingkan ya, pasti dia akan menghemat ya, memori atau waktu eksekusinya akan lebih cepat kalau kita menggunakan yang single operator. Gitu ya. Nah, kita untuk yang wildcard ya, yang untuk ini ya pencarian ya, hindari menggunakan full wildcard. Lebih baik gunakan postfix atau prefix ya untuk wildcardnya. Nah, untuk perintah negasi ya, not in, not exist, not like ya. Lebih baik kita menggunakan yang equal saja, ya, exact match, seperti sama dengan ya equal atau like dibandingkan perintah negasi. Ini juga akan lebih cepat ya dibandingkan kalau kita menggunakan yang negasi. Perintah max dan min ya, batasi penggunaan operator ini karena pencarian akan dilakukan menyeluruh ke seluruh isi tabel. Nah, kalau datanya banyak pasti akan membutuhkan banyak memori ya. Ini kalau memang tidak bisa kita hindarkan ya terpaksa kita gunakan. Tapi kalau memang bisa kita hindari ya penggunaan max sama min, misalnya kita punya teknik query yang lain ya, lebih baik kita menghindari ya perintah max sama min kalau memang tidak terpaksa. Pemilihan tipe data ini masalah klasik ya, problem yang klasik. Kalau misalnya kita ingin menyimpan data di sebuah kolom tertentu di database ya kita sesuaikan saja dengan tipe data yang mau kita simpan. Nah, kita bisa gunakan tiny integer dibandingkan integer misalnya kalau memang tiny integer sudah cukup ya menyimpan rentang nilai di kolom tersebut. Nah, kita juga bisa batasi hasil select ya. Hindari select all ya, terutama jika tabel punya banyak kolom. Nah, kita bisa selectnya yang mau kita select kolom apa sih? Nah, kolom karyawan yang mau kita select ya biasanya yang sering kita, misalnya kita ingin melihat gajinya karyawan ya, kita select aja, select name sama salarinya, nggak perlu select all. Kalau select all nanti umurnya muncul ya, tanggal lahirnya muncul ya, pasti akan memakan banyak memori. Nah, kita bisa menggunakan perintah top atau limit ya, agar kita tidak select semua row ya. Kalau data kita 1 juta pasti nanti akan lebih lama. Kita bisa misalnya ingin select top 10 saja atau top 5 ya. Atau kita limit ya, kita limit sampai berapa row. Nah, kita bisa lihat nanti yang mau kita limit itu berapa banyak. Nah, order by, perintah order by dapat menambah beban query karena akan menambah satu proses lagi yaitu sorting ya. Setelah proses pencarian selesai dilakukan. Nah, ini kalau yang order by ini bisa kita hindari kalau kita sudah menerapkan teknik indexing ya. Nah, jadi kita nggak perlu order by lagi. Kalau kita select ya otomatis nanti akan muncul sesuai dengan order yang mau kita lihat. Nah, logika N akan bernilai false jika salah satu kondisi false. Oleh karena itu, letakkan kondisi yang paling mungkin bernilai false di awal agar SQL tidak perlu mengecek kondisi berikutnya jika kondisi awal sudah false. Ya. Ini tergantung ya case tadi apa yang mau kita selesaikan. Ya sebisa mungkin kalau kita menggunakan logika N, jadi root itu merupakan percabangan yang paling atas. Itu sebisa mungkin kalau memang kita bisa modifikasi ya cabang logika N-nya ya kita usahakan agar kalau data tersebut memang sudah tidak ada ya di database kita ya kita
langsung stop di awal. Nggak perlu mencari sampai dengan cabang yang paling bawah. Nanti akan memakan memori juga. Oke. Oke ya. Jadi untuk tugasnya ya, tugasnya ini pada tab resource weight di activity monitor, Anda akan menemukan kolom weight kategori. Nah, jelaskan apa dan fungsi dari buffer I/O, buffer latch, log logging, dan SQL CLR ya. Ya kemarin tadi saya sudah bilang nanti kalau tidak minggu depan ya, nanti akan saya sediakan case study. Tapi sebelum Anda belajar atau menganalisis case study ya, silakan Anda kerjakan tugas ini dulu. Jadi Anda coba cari ya apa arti dari weight kategori other ya, terus buffer di activity monitor ya, di bagian resource weight ini silakan Anda jelaskan apa fungsi dari buffer I/O, buffer latch, logging, SQL, CLR. Yang memori sama network I/O ini nggak perlu. Karena pasti Anda sudah tahu kan ya, memori sama network I/O ini ya, memonitor penggunaan memori sama networknya. Nah, resource weight ini di mana letaknya? Nah, ini saya coba share dulu. Letaknya adalah di sini ya, di tab resource weight ya. Ini saya coba ini kan dulu. Nah, ini di bagian resource weight ya. Ini weight kategorinya ada beberapa row ini ya. Silakan nanti Anda cari apa itu buffer I/O, buffer latch, logging, memory, network I/O sama SQL, CLR. Nah, ini Anda cari gunanya untuk apa. Gitu ya. Anda cukup membuat dokumentasi dalam bentuk PDF. Nanti Anda kumpulkan paling lambat minggu depan ya. Nah, nanti minggu depan kita coba bahas ya terkait dengan tugas yang Anda kerjakan ini. Oke, mungkin sampai di situ ya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari Amir ya. Kapan waktu terbaik untuk melakukan optimasi? Biasanya kan di awal untuk membuat sesuatu yang optimal, waktunya bisa jadi lebih lama. Ataukah lebih baik melakukan optimasi sejak awal dan mengorbankan kecepatan pembuatan? Nah, ini pertanyaan yang bagus, tapi jawabannya juga tergantung ya. Ya itu memang pros sama cons ya. Pros sama cons itu merupakan pilihan. Apakah melakukan optimasi itu di awal? Ya, kalau di awal pasti pembuatan sistem kita akan lebih lama karena kita harus memikirkan teknik optimasi. Ataukah di akhir? Kalau di akhir sistem kita udah jadi, baru kita optimalkan. Bisa menghemat waktu, tapi dengan konsekuensi pasti sistem yang kita buat atau database yang kita buat tidak optimal. Itu tergantung kebutuhan sebetulnya. Tapi kalau menurut saya ya, optimalisasi ini ya, kalau kita bicara case tadinya misalnya indexing ya. Indexing itu kita nggak bisa lakukan di awal karena kita harus tahu ya, kita harus tahu dulu behavior dari user yang menggunakan database kita. Misalnya kita rilis database kita, udah jadi kita jalankan, terus kita coba monitor selama 1 bulan, kira-kira behavior dari user database kita seperti apa. Nah, baru dari situ kita bisa optimalkan, kira-kira yang terbaik itu seperti apa. Jadi tergantung ya. Kalau memang di awal Anda sudah bisa menganalisis kira-kira pasti nanti user yang akan menggunakan database yang saya buat ini pasti akan lebih sering untuk mencari, misalnya mencari data karyawan berdasarkan gajinya, ya, atau berdasarkan namanya. Ya, Anda bisa lakukan teknik optimalisasi itu di awal, misalnya menggunakan non-cluster index ya. Nah, kalau kita menggunakan non-cluster index, kita bisa punya lebih dari 1 indeks ya di 1 table. Nanti kalau seiring berjalannya waktu, kita tahu behavior dari pengguna dari database kita, nah kita bisa tambahkan indeks-indeks yang lain di tabel tersebut. Nah, jadi tergantung ya. Memang kita butuh yang namanya menganalisis, itu gunanya monitoring kan ya. Kita bisa memonitor database kita tujuannya untuk mengoptimalkan database kita. Karena kita tahu ya behavior dari database kita itu seperti apa, baru kita bisa lakukan optimalisasi. Tapi segala sesuatu ataupun kemungkinan, kalau misal kita bisa menganalisis ya, optimalisasi database kita di awal waktu kita membuat database ya silakan, itu juga lebih bagus. Seperti itu.
Mungkin menjawab ya. Oke, oke ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau dari pengalaman saya, memang beberapa saya pernah menangani beberapa proyek ya di perusahaan. Ya memang nggak banyak sih. Tapi ada beberapa itu memang saya melakukan optimalisasi saat database itu sudah jadi. Dan database itu yang membuat bukan saya, ya. Yang membuat itu provider sebelumnya ya, software house sebelumnya. Saya nggak tahu dia membuat database ya, dan memang database itu kurang optimal, gitu ya. Sehingga saya datang untuk memperbaiki database itu, mengoptimalkan database itu. Jadi optimalisasi yang saya lakukan, ya saya lakukan di akhir, karena database itu sudah berjalan dan ternyata kurang optimal, tidak bisa menyimpan berbagai macam data dengan kriteria tertentu. Jadi waktu itu database-nya di perusahaan itu ya, logistik, perusahaan ekspor impor gitu ya. Jadi dia menerima barang ya, menerima barang dalam bentuk raw material. Jadi barangnya itu dalam bentuk yang masih mentah ya. Jadi itu perusahaan ekspor impor komponen yang ada di mobil. Nah, ada ban ya, terus ada lampu gitu ya, terus ada kaca. Tapi dia mengolah, dia membuat bahan baku yang memang di awal dia terima dalam bahan mentah ya. Misalnya untuk membuat sebuah ban dia punya karet gitu kan ya. Jadi dia semacam kayak perusahaannya SCM ya, supply chain management ya, supply chain, dia menangani proses itu mulai dari barang mentah sampai barang jadi. Itu kompleks pasti database-nya karena kita harus menghitung. Misalnya ada barang mentah masuk, misalnya karet masuk 100 kilo, itu jadi berapa puluh ban atau berapa ratus ban yang bisa terbentuk ya. Tergantung ban yang mau kita buat itu ban yang seperti apa. Nah, database yang sudah ada itu dia tidak bisa mengkonversikan, dia tidak bisa menghitung kira-kira raw material barang mentah itu sampai dengan barang jadi. Dia tidak bisa memonitor, dia hanya bisa menyimpan barang mentahnya berapa, barang yang jadi itu berapa. Tapi dia nggak bisa tahu sisa dari barang itu. Karena ada kemungkinan kalau kita membuat sebuah ban gitu ya, itu kan tergantung jenis karetnya. Ada kemungkinan karet itu ada sisanya. Sisa itu bisa kita gunakan untuk pembuatan selanjutnya ya, ban selanjutnya itu nggak bisa disimpan. Akhirnya banyak barang yang tidak termonitor. Database yang dibuat itu memang database-nya statis ya, dia nggak bisa secara dinamis mengikuti, memonitor posisi sebuah barang mentah sampai dengan barang jadi. Akhirnya dioptimalkan ya, sehingga database-nya bisa dimonitor ya, bisa digunakan untuk melihat perjalanan sebuah barang mentah sampai dengan barang jadi itu seperti apa. Kalau barang itu kurang atau barang itu ada sisa, kita bisa simpan di database. Itu dilakukan di akhir ya. Itu juga nggak bisa kita bilang optimalisasi sih, tapi ya kita merevisi database yang sudah ada, tapi tujuannya juga lebih mengoptimalkan sehingga kebutuhan dari end user bisa terpenuhi di sana. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya untuk pertemuan kita hari ini. Seperti yang tadi saya bilang, kita kuliah 2 SKS, 1 SKS bisa Anda gunakan untuk mengerjakan tugas ya. Tugasnya bisa Anda kerjakan, walaupun pengumpulannya minggu depan bisa Anda mulai cicil untuk dikerjakan hari ini ya, karena ini juga nggak sulit ya, tinggal cari di Google udah keluar banyak nanti. Silakan Anda nanti tuliskan sesuai dengan bahasa Anda masing-masing. Oke ya, seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Terima kasih. Saya end meeting. Selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. 3, 2, 1.